Selamat datang di channel Firman Panipahan. Kali ini saya akan membahas Mahfud MD, tokoh yang saat ini sedang populer di jagat Indonesia, di berbagai lini media sosial dan bincangan emak-emak serta di grup-grup WA. Pertanyaannya adalah, Mahfud MD sudah cukup populer jadi kandidat 2024? Wah, ini dia. Apakah popularitas itu bisa membangun Mahfud MD menjadi atau mengantarkan Mahfud MD menjadi pilpres atau kandidat, baik itu cawapres atau capres di antara dua koalisi, antara koalisi pembangunan kebangsaan dan koalisi perubahan. Di koalisi perubahan itu masih ada kursi cawapres, di koalisi kebangkitan kebangsaan ini PKB, sorry, koalisi kebangsaan, di situ masih ada capres dan cawapres. Mahfud MD memiliki peluang yang sangat besar. Tapi kita melihat bahwa pada Pilpres 2019 realitas kekecewaan itu terwakili oleh Mahfud MD. Kala itu di detik-detik akhir ia harus menelan pahitnya keputusan politik karena gagal menjadi cawapres Joko Widodo. Padahal beliau telah menyampaikan di media sosial, ini panggilan sejarah, dan itu masih menggema sampai hari ini. Namun kekecewaan itu sepertinya akan berbuah manis, sebagaimana sering kita dengar bahwa hidup itu seperti roda. Panggilan sejarah yang dimaksud Mahfud MD kala itu mungkin saja akan terwujud pada Pilpres 2024 mendatang. Kita tahu akhir-akhir ini seorang sosoknya banyak disebut akan maju sebagai capres atau cawapres hingga di dua kandidat itu gitu di 2024. Derasnya simpati itu bertolak dari keberanian Mahfud MD dalam mengungkap transaksi mencurigakan sebesar 300 berapa gitu ya, 347,9 triliun di Kementerian Keuangan. Penampilan Mahfud MD di rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR adalah puncaknya. Penuturan yang tenang, menguasai isu, dan determinasi intelijensia menarik perhatian luas publik. Dengan mudah kita dapat menemukan usulan untuk mengusung Mahfud di berbagai lini media sosial. Mahfud dipasangkan dengan berbagai pihak seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, hingga Anies Baswedan. Lantas, mungkinkah Mahfud MD akan dipanggil oleh sejarah di Pilpres 2024? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu melihat fenomena pendukung dadakan ini ya, yang menghampiri Mahfud MD saat ini adalah buah dari transformasi politik. Itu harus kita sadari. Kenapa begitu? Menurut Pramod Kanayar, seorang sosiolog, bahwa kita sekarang ini, dia menulis tentang cultural studies ya, bahwa kita hari ini, kata Nayar, hidup pada kultur of celebrity kultur gitu. Budaya selebriti itu kemana aja di foto gitu kira-kira. Jadi kata Nayar, politisi ibarat selebriti, pengaruhnya dinilai berdasarkan popularitas. Nah, Mahfud MD hari ini menguasai itu. Sementara kita di sisi lain, kenapa disebut culture of celebrity itu? Karena memang internet mode atau gaya hidup berdampingan internet, khususnya media sosial yang telah menjadi kebutuhan primer, membuat popularitas menjadi kekuatan politik ke depan. Di tengah banjirnya informasi, sementara otak manusia pada umumnya cenderung lebih fokus pada atau mencari informasi yang sensasional.
Mahfud MD juga membuat sensasi itu. Sehingga kita fokusnya ke sana semua gitu kan. Itu bagaimanapun itu realitas. Pendukungnya banyak. Ini yang disebut oleh Nasim Nicholas, yang relevan adalah sensasional. Itu kata Nasim Nicholas. Dukungan deras terhadap Mahfud terjadi karena dua hal. Pertama, informasi yang disampaikan Mahfud sebagai sensasional ialah isu transaksi janggal ratusan triliun di Kemenku. Momentum juga sangat pas di tengah sorotan publik terhadap kasus Rafael Alun. Itu momentumnya itu kena gitu. Isunya itu sensasional sekali. Yang kedua, Mahfud menampilkan dirinya sebagai sosok yang berani dan berbeda. Ia tidak hanya berani membuka data tersebut dan berdebat dengan Komisi 3 DPR, melainkan juga menunjukkan intelijensianya yang memukau. Luar biasa. Kita membutuhkan orang-orang yang berani, sehingga kita tertarik dengan Mahfud MD yang berani itu. Di tengah dahaga publik untuk melihat pejabat dan yang kompeten, apa yang ditampilkan Mahfud benar-benar menjawab kebutuhan pasar politik. Berbicara tentang pasar politik, kita ingat ungkapan Roma Hurmuzi. Beliau mengatakan bahwa politik itu adalah persepsi dan politisi adalah aktor. Seorang aktor harus mengikuti skenario yang paling marketable. Apa itu marketable? Ya paling pasar, yang paling populer hari ini gitu. Yang paling diterima publik. Jadi semakin kita mengikuti keinginan publik, makin populer kita. Begitu katanya ya. Kata Romo Hormuzi. Lantas dengan Mahfud MD berhasil merebut hati pasar publik atau hati masyarakat di publik, apakah itu akan mengantarkannya menjadi kandidat di Pilpres 2024? Jawabannya belum tentu, atau tidak sama sekali. Maksudnya bagaimana ya? Kendati pun Mahfud mendapat dukungan publik, kunci dari semua politik di Indonesia adalah elit politik untuk dukungan masyarakat. Bukan dukungan masyarakat atau public opinion. Ini yang disebut Burhanuddin Muhtadi sebagai smoke filled room, yaitu transaksi di belakang, di ruang khusus. Jadi Mahfud MD tidak punya itu, tidak punya elit politik, dia datang dengan sendiri tanpa partai. Jadi itu mustahil akan menjadi Pilpres 2024. Coba kita balik ke belakang pada kasus Pak Jokowi 2014 ketika Pilpres 2014. Public opinionnya beliau adalah orang yang sederhana. Siapa yang membuat? Ya oligarki. Di mana-mana diiklankan, di mana-mana. Sehingga orang tahu bahwa beliau adalah sosok yang sederhana. Siapa di belakang itu? Gerindra. Kenapa Gerindra? 2014 kan berhadapan dengan Gerindra. Iya, kesalahan Gerindra. 2012 beliau dicitrakan sebagai orang yang sangat sederhana di publik. Yang kemudian itu dilanjutkan oleh PDI sehingga Gerindra kalah di Pilpres itu. Jadi kalau kita mengutip Jeffrey Winters bahwa katanya oligarki itu dalam demokrasi itu sangat mempengaruhi gitu. Jadi oligarki itu memiliki sumber daya untuk mengubah potensi seorang politisi sebagai kandidat menjadi kenyataan. Jadi intinya adalah Mahfud MD itu tidak akan mungkin bisa berangkat dengan popularitas dan keberaniannya tanpa dukungan dari elit politik. Walaupun seluruh
media menyorot Mahfud sebagai sosok yang hebat dan sebagainya, tapi tidak sesuai dengan elit politik, tidak sesuai kontraknya dengan oligarki dalam tanda petik, Mahfud MD tidak akan pernah bisa jadi. Itu kira-kira.